Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Fitriansyah dengan nomor NPM 22140 71050 dari kelas TB. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem penyaluran bahan bakar solar untuk motor diesel atau mesin diesel. Oke, bahan bakar solar biasanya digunakan pada mesin diesel. Dan ini adalah bentuk dari mesin diesel itu sendiri. Mesin diesel itu penyemprotannya menggunakan nozzle dengan yang bertekanan tinggi. Jadi ada bus pumpnya gitu. Berbeda dengan motor bensin gitu. Kalau motor bensin itu menggunakan karburator sebagai penyemprotannya gitu. Tapi kalau di motor diesel itu atau solar itu menggunakan bus pump sebagai untuk memompa solar itu, jadi berbeda gitu. Kemudian ini untuk bagian-bagiannya ada tangki itu ya digunakan sebagai tempat penyimpanan bahan bakar sebelum disemprotkan ke mesin. Jadi solar itu disimpan di tangki ini dulu gitu. Kemudian nozzle. Nah, nozzle ini adalah alat yang digunakan sebagai penyemprotan pada mesin solar atau diesel. Jadi inilah intinya, itu dia ini sebagai untuk nyemprotin gitu. Karena di motor mesin diesel itu tidak menggunakan busi, jadi ini disemprotnya itu bertekanan tinggi gitu biar ada ledakan. Jadi di dalam pistonnya itu udaranya itu sangat terkompresi gitu, jadi bertekanan tinggi. Kemudian ini untuk bus pumpnya itu sendiri. Bus pump ini ya berfungsi sebagai memompa solar agar solar memiliki tekanan yang tinggi. Jadi sebelum disemprotan itu bus pump inilah yang menjadi alat untuk memompa solar itu biar disemprotkan waktu di nozzle ini kencang gitu. Jadi ya biar kencang, biar terjadi ledakan. Ini injektor adalah alat digunakan sebagai penyemprotan pada mesin solar atau diesel, nozzle. Kemudian yang selanjutnya, ini untuk common rail itu sendiri. Common rail itu kayak yang bagian sini nih, common rail. Common rail adalah sistem injeksi pada mesin diesel. Fungsinya dari common rail itu sendiri adalah untuk mengirimkan bahan bakar dengan tekanan tinggi. Jadi sebelum ke nozzle, dia ke common rail dulu. Iya. Jadi ke common rail gini, terus baru ke nozzle, terus disemprotkan solarnya itu sendiri. Nah, di dalam sistemnya itu terdapat sensor, ada 7 sensor. Jadi mesin diesel itu termasuk otomatis gitu ya, jadi efisien gitu, hemat, efisien, tetapi memang mahal untuk harganya. Tapi kalau untuk kegunaan itu emang efisien. Terus dari bahan bakarnya itu sendiri tuh irit dengan harga solar yang murah dan pemakaiannya itu sedikit gitu. Nah, ini untuk sensor-sensornya. Yang pertama itu ada sensor mass air flow. Nah, sensor ini tuh berguna untuk mengukur volume udara yang masuk ke selang air intake. Jadi di sensor ini tuh dia tuh mengukur volume udara, berapa volume udara yang masuk gitu kan. Di dalam piston itu kan udara itu masuk dulu gitu kan. Nah, disitulah jadi waktu langkah kompresi, sebelum langkah kompresi kan pertama langkah hisap dulu. Jadi si piston itu turun, kemudian udara itu masuk. Nah, di situ udara masuk, kemudian ke atas untuk langkah kompresi, kemudian si nozzle ini keluarlah solarnya. Kemudian yang sensor yang kedua itu adalah intake air temperature. Ini untuk mengukur suhu udara yang masuk. Jadi ya waktu tadi suhu udaranya itu diukur gitu pakai intake air temperature. Kenapa diukur? Karena ya sebagai kan ledakan itu kan membutuhkan suhu yang panas gitu. Jadi di intake air temperature inilah dia diukur biar suhunya itu panas. Kemudian sensor yang ketiga adalah thermocline position sensor. Ini untuk mengukur lebar atau bukaan gas. Waktu kita ngegas itu diukur di situlah. Jadi udara yang masuk juga itu
bisa diukur gitu loh, udara sama solarnya itu bisa diukur. Misalnya kita pelan gitu kan, berarti bukaan gasnya itu nggak terlalu lebar gitu kan. Kalau misalnya ngebut ya berarti lebar. Nah disinilah diukur. Kemudian yang 4 itu ada sensor manifold about pressure. Ini untuk mengukur tekanan dalam intake untuk mengetahui beban kerja mesin. Nah di dalam apa namanya pistonnya itu, mesinnya itu, nah diukur di sini berapa tekanan yang dibutuhkan gitu, tekanan untuk mengetahui beban kerja mesin. Kemudian yang kelima itu ada CKP, CMP. Nah ini untuk mengukur RPM pada mesin. Kalau misalnya kita ngegas gitu kan, nah itu RPM itu bakal naik kan. Kalau kita ngegas kan RPM turun. Nah di sinilah diukur RPM-nya biar waktu solar keluar itu nggak terlalu banyak gitu. Nah di RPM inilah, di CKP atau CMP sensor ini dia diukur di situ. Kemudian yang ke-6 itu ada full ray pressure. Ini untuk mengukur tekanan injektor tadi. Kalau misalnya di dan apa solarnya itu udah sampai di bus pump kan dia masuk ke injeksi. Nah di situ diukur tekanannya itu berapa gitu dari bus pumpnya itu, supaya nggak terlalu besar atau nggak terlalu kecil waktu di nozzle-nya. Kemudian temperatur mesin. Nah ini tuh mengukur suhu mesin pastinya. Kalau misalnya panas kan bahaya juga gitu. Disinilah untuk mengukur suhu mesin. Kemudian itu ada akuator ini. Akuator itu yang di bagian dekat nozzle gitu lah. Ada full pump. Nah full pump ini berfungsi untuk memompa solar dari tangki ke pompa tekanan tinggi. Memompa solar dari tangki ke pompa tekanan tinggi. Jadi memompa solar, jadi ini nih dari solarnya gitu loh, dekat solar gitu, dia ngompa gitu dari tangki terus ke pompa tekanan tinggi ke bus pump. Bus pump ini ke pompa tekanan tinggi. Nah bus pumpnya itu, jadi full pump ini ya sangat berfungsi gitu. Kalau nggak ada ini ya nggak bakal bisa jalan. Kemudian ada high pressure pump. Ini untuk menaikkan tekanan solar hingga 2000 bar. Kenapa dinaikkan? Karena ya untuk terjadi ledakan, karena di mesin diesel itu dia tuh nggak pakai busi, nggak pakai percikan api gitu, cuman pakai tekanan yang tinggi. Jadi ya untuk adanya itu pakai high pressure pump, dia biar naik tekanan itu naik menjadi 2000 bar. Nah itu bisa terjadi ledakan di situ. Kalau nggak ada ini ya dia nggak bisa terjadi ledakan. Kemudian ada injektor. Nah injektornya sangat berfungsi juga. Ini untuk menginjekkan solar ke dalam ruang bakar. Jadi setelah tadi yang tadi itu apa namanya, jadi bus pump itu ke injektornya itu. Nah dari situlah dia bisa ngeinjeksiin gitu, ini solarnya baru ke nozzle. Kalau nggak ada injektor juga kan nggak bisa juga. Ini tuh beda banget lah sama yang di motor bakar bensin. Kalau motor bakar bensin itu kan dia menggunakan karburator gitu kan, karburator, terus nanti kayak ada bagian venturi gitu. Kalau ketika gas ditekan, venturinya itu bakal naik gitu kan. Nah bakal bahan bakarnya bakal keluar gitu. Kalau terus dia pakai busi gitu kan untuk memberikan ledakannya itu. Tapi kalau di motor diesel atau solar ini dia nggak pakai itu, dia cuma pakai bus pump. Bus pump ini yang penting gitu. Jadi kalau dia prinsipnya itu menggunakan tekanan yang tinggi, tidak menggunakan busi, menggunakan prinsip tekanan yang tinggi. Jadi bus pump ini sangat penting gitu. Nah ini untuk ilustrasinya ada dari nomor 1 sampai nomor 9. Mulai dari pertama itu kita itu dari full tank. Full tank ini tangki bahan bakar. Jadi ya kalau misalnya ngisi bensin pertama kali ya masuknya ke sini, ke full tank ini kan, ke solar full tank ini. Kalau udah ngisi ke sini, nanti kalau kita mulai pengoperasian mesin gitu kan. Nah udah ke dari full tank ini, dia bakal naik ke full line pipa bahan bakar. Nih yang nomor 2 ini pipa bahan bakar. Kemudian setelah naik itu dia bahkan ke priming pump, pompa priming ke nomor 3. Nah di sini tuh dipompa gitu, dia naik ke atas gitu kan, dipompa. Yang tadi itu kan udah dijelasin tadi. Jadi dia ngepompa gitu, setelah ngepompa ke nomor 4 ke feed pump, mengisap bahan bakar dari tempat tangki. Nah ini dia tuh ngisap dari tangki ini, bahan bakarnya diisap sama dia biar ke atas gitu, biar naik. Setelah itu dia bakal ke filter pump. Nah di filter pump ini kalau misalnya solar kotor atau gimana gitu kan,
dia dibersihin di sini lah, dibersihin sini. Kenapa? Biar mesinnya nggak rusak, terus juga kan biar kinerjanya lebih baik gitu kan. Jadi pakai filter ini sangat penting gitu ya. Kalau memang filternya rusak gitu, bisa kemungkinan itu bisa terjadi kerusakan pada mesin itu nggak jalan, bisa juga. Nah, setelah ke filter tam, ke nomor 6 itu ke bus pumpnya, bus pump itu sendiri. Nah, bus pump itu untuk memompa solar itu dengan tekanan tinggi biar waktu nyemprotinnya itu kenceng gitu nyemprotinnya. Nah, di bus pump inilah dia dipompa. Setelah bus pump ke injektor pipa injeksi. Nah, pipa injeksi itu di sekitaran nomor 7 nih, pipa injeksi di sini sebelum dia ke nozzle. Jadi dia ke pipa injeksi dulu, jalan ke pipa injeksi. Setelah itu baru ke nozzle. Nah, di nozzle inilah kita nyemprotin solarnya itu. Setelah solar ini, ketika setelah langkah hisap, langkah kompresi, waktu udara masuk, terus dikompresi dengan tekanan yang tinggi itu kan, yang tadi tekanan tinggi tadi itu, si nozzle ini nyemprotin, terjadi ledakan. Habis itu si piston ini turun ke bawah lagi dengan langkah usaha. Setelah langkah usaha, dia langkah buang gas pembakaran tadi, si karbon dioksida dikeluarin lagi. Kemudian dia langkah hisap lagi, udara masuk, kemudian dikompresi dengan tekanan tinggi, masukkan nozzle ini, disemprotin solarnya itu udah terus begitu berulang-ulang kali gitu. Nah, di di mesin diesel ini, dia kalau udah ada namanya overflow pipa pengembalian. Jadi kalau memang si RPM-nya tinggi tapi bensinnya itu yang dibutuhkan, bukan bensin solarnya itu yang dibutuhkan itu sedikit, dia bakal balik lagi ke tangki. Jadi sangat efisien gitu kan. Jadi bensinnya itu, solarnya itu sangat irit gitu, karena dia nggak semuanya itu disemprotkan gitu. Kalau memang sudah sesuai kebutuhannya, dia nggak perlu disemprotkan, nanti dia bakal balik lagi ke tangki gitu sih. Jadi sangat efisien lah untuk mesin diesel ini, solar gitu kan. Udah harga solarnya itu murah, terus di penggunaannya juga itu sangat simpel, terus bukan simpel sih, lebih ke irit gitu, karena tadi ada sensor tadi itu kan. Jadi dia bisa otomatis gitu dia bekerjanya, sesuai gitu. Itu sih untuk ilustrasinya itu aja. Terus kemudian kita lanjut. Nah, pada saat mesin dihidupkan, pompa dengan tekanan rendah akan hidup. Jadi waktu awal mesin dihidupkan di starter gitu kan, mobil starter. Nah, itu pertamanya itu masih pompa tekanan rendah dulu, nggak langsung tekanan tinggi. Tadi pertama tekanan rendah. Nah, setelah itu untuk mendorong solar ke tekanan yang lebih tinggi agar tidak ada angin yang masuk. Jadi kenapa dia pakai rendah dulu? Karena biar nggak ada angin yang masuk gitu di dalam mesinnya itu. Terus untuk mendorong solar ke tekanan yang lebih tinggi agar tidak ada masuk. Jadi setelah itu pompa dengan tekanan tinggi itu akan otomatis bekerja setelah beberapa saat gitu kan. Jadi pertama itu tekanan rendah dulu. Nah, setelah itu baru tekanan tinggi. Jadi kayak istilahnya itu kalau kita udah mulai ngegas gitu, nah itu pompa tekanan tinggi itu bakal bekerja gitu. Kan istilahnya kan kalau misalnya lagi starter dipanasin itu kan kita nggak membutuhkan gas gitu kan. Jadi solarnya itu cuma dibutuhkan sedikit gitu loh, nggak terlalu banyak. Jadi ya buat apa juga gitu, misalnya kalau kita waktu ngidupin mobil diem aja solarnya banyak kan boros gitu. Itu tadi solar itu termasuk yang irit diesel, tetapi memang harga mesinnya itu sendiri sih itu memang mahal. Tapi kalau untuk dari efisiensinya itu solar lebih efisien ketimbang bensin. Kalau bensin lumayan. Nah, untuk perawatannya juga itu lebih mudah ke solar ini, lebih nggak terlalu, istilahnya itu mesin diesel ini tangguh gitu, nggak mudah rusak. Jadi sangat bermanfaat banget lah untuk mesin diesel ini. Mungkin di kekurangannya cuma di harga mahal doang. Nah, kemudian di sini di durasi pembukaan injektor dan tekanan full rail. Kalau semakin lama durasinya, semakin banyak volume solar yang diinjeksikan. Jadi kalau misalnya kita jalan mobil lama gitu, durasinya lama kan itu. Nah, itu berarti volume solarnya itu makin banyak. Ya intinya gitu aja sih. Kemudian
semakin tinggi tekanan full railnya, volume semburan solar semakin banyak. Jadi semakin tinggi kita semakin ngebut gitu, semakin tinggi pompanya semakin kencang, tekanan semakin kencang. Nah itu semburan solar itu semakin tinggi banyak. Nah ini pakai apa gitu biar otomatis gitu dengan ISO, durasi pembukaan injektor akan sesuai. Jadi otomatis gitu, udah diprogram dari ISO nya ini, jadi efisien lah, bahan bakar itu nggak terlalu banyak, solar itu nggak terlalu banyak yang dikeluarkan. Kemudian nah pressure valve control ini dari yang tadi udah dijelasin, yaitu katup yang berfungsi untuk membalikan sebagian solar ke tangki, dimana RPM tinggi tetapi kebutuhan bahan bakar sedikit. Jadi kita ketika ngegas gitu RPM-nya bakal naik, tapi kebutuhan gas itu, kebutuhan bahan bakar itu cuma sedikit, jadi solar ini bakal balik lagi ke tangki. Nah dengan apa? Dengan ESU. ESU ini udah diprogram komputer gitu, jadi mesin diesel itu otomatis gitu, kerjanya itu otomatis karena ada ESU ini. Nah ESU itu adalah nyawa semua sistem, jadi tanpa ESU ini ya semua itu nggak bakal berjalan dengan lancar gitu, nggak berjalan dengan sesuai. Jadi efisiensinya itu dari ESU ini. Mungkin cukup segitu saja presentasi dari kami, dari saya. Saya akhiri, apabila ada salah saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.